warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemuji yang terhormat, nama saya Rizkawati Harfin, SPD. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Sayajaya, Kecamatan Sayajaya, Kabupaten Morowali Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 Batch 1 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Sayajaya pada kelas 8B dengan materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin kita doa belajar sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Dicek dulu kerapiannya. Bagaimana kerapiannya? Sudah rapi semua? Yang bajunya belum diisi di dalam, diisi di dalam. Cek di bawah meja, di bawah kursi ada tidak sampah atau kertas? Ada? Tidak ada ya? Ya, sudah bersih dan rapi. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, Bu Guru mau absen dulu. Didengarkan namanya. Andi Yusran Alam, Dinda Dewi, Najra, Utrik, Safran, kemudian Adam, Cika, Devita, Hasbiani, Jumaidil, Rahma Dewi, Regi, Saiful, Setiawan Indra, Ulfa, Anggi. Hadir semua ya? Sudah sarapan juga? Ada yang belum sarapan pagi? Sudah semua ya? Berarti pikirannya sudah fresh, siap belajar, tidak ada lagi yang melakukan aktivitas gerakan yang lain selama kita melakukan proses pembelajaran. Sebelum masuk pembelajaran, supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya adalah berpasangan. Tahu ya, berpasangan supaya melatih konsentrasinya kita. Jadi sebentar setiap satu pasang akan mendapatkan permen. Jadi kalau ibu guru bilang sentuh, baru disentuh permennya. Kalau ibu guru bilang menjauh, menjauh. Kalau ibu guru bilang tangkap, baru ditangkap. Yang gerakannya cepat, maka dia mendapatkan permennya. Paham sampai di sini? Oke, boleh berdiri semua. Berpasangan. Berpasangan ya. Oke, diambil permennya dulu. Kasih satu di belakang, di Najra. Satu di belakang. Dengarkan aba-aba dari ibu guru.
Konsentrasi. Sentuh. Disentuh. Ya. Menjauh. Sentuh. Menjauh. Menjauh. Sentuh. Menjauh. Sentuh. Belum. Masih menjauh. Berarti belum konsentrasi. Oke, dengarkan. Ulang. Konsentrasi. Sentuh. Menjauh. Sentuh. Menjauh. Sentuh. Tangkap. Ya, yang mendapatkan maka itu yang berhasil. Jadi materi hari ini adalah tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sekarang membahas sujud, materi lalu membahas tentang salat. Di mana kira-kira keterkaitan ibadah sujud dengan ibadah salat? Ada yang tahu? Di mana? Ya, di dalam gerakan salat ada yang namanya sujud. Dan berkaitan dengan materi kita hari ini yang mencangkup 3 submateri. Apa yang pertama? Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Kemudian sebelum masuk pembelajaran kita harus tahu apa tujuan pembelajaran yang kita capai selama proses pembelajaran ini ke depan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah beserta dalilnya. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan tentang ketentuan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara dalam sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dalam melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum masuk materi, perhatikan pertanyaan di atas ya. Nomor 1, apakah kalian sudah pernah melakukan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Sudah pernah? Pernah. Ada yang sudah pernah melakukan salah satu dari ketiga sujud ini? Misalkan dapat peringkat 1, itu langsung mengucapkan hamdalah dan sebaiknya melakukan sujud syukur ya. Kemudian, apa manfaat yang dapat kita peroleh kalau banyak melakukan sujud? Apa manfaatnya? Selain meningkatkan ibadah, kalau dari aspek kesehatan, lebih menenangkan jiwa dan pikiran. Oke, itu pertanyaannya ya. Selanjutnya, kita harus tahu apa ini sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Coba Ulfa, apa itu sujud sahwi? Adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Ya, kalau sujud syukur, apa sujud syukur Izzul? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Yusran, kalau sujud tilawah, apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajadah dalam Al-Quran. Ya. Kemudian, apa dasar hukum dari sujud syukur? Coba Indra, apa dasar hukumnya? Sunnatkah atau wajib? Siapa yang meriwayatkan? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Coba dari siapa? Bacakan dasar hukumnya dulu, Indra. Ya, dari Abu Bakar sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur pada Allah. Ya, jadi hukumnya itu adalah sunnah, tapi sebaiknya dilakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau sujud sahwi, bagaimana hukumnya? Coba Utrik.
Bacakan di atas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Mungkin hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Ya, jadi itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ya, kalau lupa gerakan sholat, apa yang dilakukan? Sujud sahwi untuk menghilangkan keraguan. Kalau misalkan ragu, oh rakaatnya saya tadi sepertinya 3, sepertinya 4, ada perkiraan, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian kalau sujud tilawah, bagaimana dasar rukunnya? Coba Devita. Dari Ibnu Umar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sujudah, beliau takbir. Lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Ya, itu diriwayatkan oleh Tirmizi. Sama ya, sujud tilawah itu dia hukumnya sunnah. Kemudian, kapan kita melakukan sujud syukur? Coba Najra, kapan kita bisa melakukan sujud syukur? Apa yang pertama? Mendapatkan nikmat dari Allah. Contohnya coba Cika, apa contohnya nikmat yang bagaimana? Terhindar dari bahaya. Ya, terhindar dari bahaya. Misalkan contohnya adalah gempa bumi, ya. Selamat, maka ucapkan hamdalah dan melakukan sujud syukur. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, terhindar dari bahaya, kemudian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud sahwi, coba Ipul, kapan kita melakukan yang namanya sujud sahwi? Lupa meninggalkan salah satu rukun salat. Ya, lupa salah satu rukun salat. Apa yang kedua? Lupa atau ragu jumlah rakaat salatnya. Ya, lupa atau ragu. Yang ketiga? Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Ya, kemudian? Lupa melakukan tasyahud awal. Ya, yang kelima? Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ya, jumlah rakaat salat ya. Kalau sujud tilawah yang dilakukan, sebab-sebab melakukan sujud tilawah yang di atas, coba satu orang bacakan lagi. Coba Sapran. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat salat maupun di luar salat. Ya, ini tentang ayat al-sajdah ya, sebab-sebab dilakukannya. Tata cara sujud syukur apa yang pertama? Menghadap ke arah mana? Kiblat. Apa yang kedua? Berarti niat untuk melakukan sujud syukur. Tidak langsung sujud saja, tidak tahu bagaimana tata caranya ya. Ketiga, sujudnya bagaimana? Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca apa doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk kembali lalu salam. Kalau sujud sahwi apa yang pertama? Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca subhanallah namu wala yashu. Kemudian yang kedua, bangkit dari mana? Dari sujud disertai dengan mengucapkan bagaimana takbir itu? Ya, yang ketiga duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Ini sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Sama ya, menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali dan membaca apa doanya? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Duduk sejenak lalu salam. Sama ya tata cara sujud tilawah tadi. Kemudian apa hikmah yang dapat kita lakukan, apa kita dapatkan kalau melakukan ketiga sujud ini? Apa hikmahnya? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ya, orang yang banyak melakukan sujud itu akan lebih dekat kepada Allah. Kemudian memperbaiki, ya, menjadi bukti bahwa manusia itu tempatnya salat, tempatnya hilaf, tempatnya lupa, bahkan ketika dalam menghadap kepada Allah dalam salat. Jadi itu membuktikan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, hanya manusia lemah. Kemudian sebagai jalan untuk selalu mengucap syukur. Jadi kalau dikasih uang jajan 5.000, 2.000, haruskah berontak atau mensyukuri? Haruskah berontak atau tetap bersyukur? Yakin? Tetap bersyukur. Dibanding yang lain, teman mau sekolah tapi tidak bisa sekolah. Jadi selama masih kita pakai seragam sekolah ini, sehat ke sekolah, maka tetap harus bersyukur kepada Allah. Baik, kita lihat dulu tayangan singkat ya tentang ibadah sujud. Yang menjadikan seseorang disunahkan atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan dia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu. Hal ini sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat keutuhan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, sebagaimana umumnya ibadah, sujud syukur merupakan ibadah yang mempunyai syarat rukun. Berikut ini syarat-syarat melaksanakan sujud syukur. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. Orang yang sujud syukur jika mempunyai hadas besar, maka harus mandi terlebih dahulu. Sedangkan apabila mempunyai hadas kecil, harus wudu terlebih dahulu. 2. Menutup aurat. Contohnya, bagi laki-laki tidak diperbolehkan sujud syukur hanya memakai celana pendek di tengah lapangan sepak bola. Atau bagi perempuan, sebagian auratnya terbuka tidak tertutup rapat sebagaimana pada saat sholat, maka tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur. 3. Menghadap kiblat. Sujud syukur mirip dengan sholat yang mengharuskan menghadap kiblat. Ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan nawaitu sujud syukur bentuknya membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Sujud apa? Sujud syukur. Jadi sudah ada gambaran ya. Baik, sekarang kita akan langsung kepada pembagian kelompok. Jadi instruksinya adalah berhitung dari angka 1, 2, 3, 4. Setelah itu habis memulai lagi 1, 2, 3, dan 4. Siap ya? Oke, kita mulai dari sebelah kiri. Ulfa, 1, 2, 3, 4, Dinda, 1, 2, 3, Itzul, 2, Yusran, 2, 3, Sbiani, 4, Najra, 1. Oke, yang mendapatkan nomor 1 silakan bergabung dengan angka 1. Yang mendapatkan angka 2 dengan anggota kelompok 2, 3, dan 4. Silakan berpencar. Bergerak, yang di sini bergerak, cari kelompoknya. Kelompok 1 di sini. Di sini kelompok 1. Mana yang dapat angka 1 tadi? Siapa? Yang 1 di sini. Kelompoknya sudah? Silakan dilihat materinya di halaman 79. Coba dilihat apa materinya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 silakan tentukan sama temanmu dia mau materi tentang apa. Misalkan kamu berhitung lagi 1. Ada 4 materi ya, boleh dilihat di bukunya. Jadi yang pertama adalah materi sujud syukur. Silakan siapa yang mendapatkan materi sujud syukur dalam kelompoknya ditentukan ya.
Yang kedua, siapa yang mendapatkan materi sujud tilawah? Yang ketiga, siapa yang mendapatkan materi sujud sahwi? Dan yang keempat, siapa yang mendapatkan hikmah melakukan ketiga sujud tersebut? Silakan dibagi memang. Ya, yang sujud syukur itu adalah kelompok nomor 1. Yang sujud tilawah kelompok nomor 2. Ya. Nomor 3, sujud sahwi. Yang keempat, hikmah melakukan sujud. Tentukan di dalam kelompokmu. Kalau sudah, nanti kita akan melakukan safari kelompok. Silakan ditentukan. Kelompok 1, siapa mendapatkan materi, silakan melakukan safari dengan bersatu di sini. Jadi berdiri kembali, ya. Yang mendapatkan materi sujud syukur, posisinya di sini. Tunggu dulu. Yang mendapatkan materi sujud sahwi di sini, sujud tilawah di sana. Yang di sini adalah hikmah melakukan sujud. Silakan bergeser. Bergeser. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, hikmah melakukan ketiga sujud di sana. Ya, hikmah di sana. Dengarkan instruksi Ibu Guru. Silakan dengar dulu. Dengar dulu ya. Untuk materi sujud syukur, silakan kalian diskusikan dan tuliskan apa itu sujud syukur. Ya, sebentar materi yang sudah kalian rembukkan bersama itu akan dibawa kembali ke kelompok awal kalian. Nanti akan disatukan di situ semua. Paham? Oke, silakan berembuk. Kelompok sujud sahwi ya di sini. Silakan berembuk apa itu sujud sahwi, dituliskan untuk dibawa di kelompokmu nanti. Mana? Ada yang tidak dipaham? Berarti dari sini. Poin pentingnya. Boleh, pengertiannya bagaimana? Atau bagaimana itu sujud sahwi? Tuliskan yang kalian anggap penting. Nanti dibawa ulang ke kelompoknya. Ada kendala? Tidak ada. Oke, ditulis ya. Jangan terlalu panjang. Pokoknya yang menjadi poin penting garis besarnya saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, untuk kelompok sujud syukur itu sudah selesai. Selanjutnya ketiga kelompok. Ada yang sudah? Oke, sedikit lagi ya. Sudah? Ya, boleh itu aja. Ya, boleh. Yang penting sudah ada semua toh yang masuk. Sudah. Ya, boleh, sudah cukup itu.
Tak usah yang panjang kali lebar. Sujud tilawah. Oke, garis besarnya saja nak, tidak usah semuanya. Yang sudah selesai silakan kembali ke kelompok awalnya, ya. Yang kelompok 1 kembali ke kelompok 1, yang kelompok 2 silakan kembali di kelompok 2. 3 dan 4 silakan. Oke. Perhatian. Baik, kita lanjutkan. Silakan kalian satukan materi yang sudah kalian ambil dari hasil rembukan dengan kelompok lain. Silakan disatukan dari sekarang. Silakan disatukan. Ya, taruh di kertas kosong saja satu. Perhatian. Baik, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok berdasarkan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Oke, next semua kelompok 1. Kelompok kami. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi adalah lupa meninggalkan salah satu rukun salat, lupa atau ragu jumlah rakaat salatnya, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, lupa melakukan tasyahud awal, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tata cara sujud tilawah. Sujud yang dilakukan di luar salat. Berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum sujud syukur, lakukan sujud syukur hukumnya sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian. Ya, terima kasih tadi sudah melakukan diskusi kelompok. Semuanya sudah sangat memberikan penampilan yang terbaik. Ya, sekarang di tahap ini kita akan mengukur bagaimana sejauh mana kalian memahami tentang 3 materi dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Setiap perwakilan satu kelompok silakan ditentukan memang siapa anggota kelompoknya yang akan maju ke depan. Jadi permainannya senti soal, langsung pilih. Waktunya 30 detik, jadi harus gerakan cepat. Paham? 1 kelompok 2 soal. Oke, betul. Pilih lagi 1. 8. Ya, cepat. Next. Salah. Cukup. Kelompok 2 silakan.
Berapa? Mulai lagi. Oke, 2. Oke, sentuh lagi. Nomor berapa? Ya, silakan pilih. Iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan maju. Nomor berapa, Indra? Oke, pilih lagi. Satu. Aktivitas games, belajar sambil bermain. Sekarang, boleh minta perhatiannya dulu. Sekarang kita akan melakukan lembar kerja, yaitu mengamati gambar. Silakan dituliskan. Saya minum dulu. Ya, silakan dikumpulkan lembar hasil kerjanya di depan. Perhatian. Ya, boleh minta konsentrasinya dulu ke depan ya. Ya, baik. Pada kesempatan ini kita sudah melakukan pembelajaran materi tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya, sebelumnya itu Ibu Guru ucapkan terima kasih sudah ya bekerja dengan maksimal, sudah melakukan diskusi kelompok. Sekarang kita sudah sampai di tahap akhir dan kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita simpulkan bersama bahwa sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi merupakan 3 sujud yang dilakukan selain dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga membantu kita menjadi seorang hamba agar senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, atas kemuliaan indahnya ayat-ayat Al-Qur'annya Allah, kemudian apalagi ya sebagai cara untuk membantu kita bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, agar senantiasa mengingat kesalahan bahwa manusia tempatnya lupa dan hilaf. Baik, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doa, baca surah Al-Fatihah, dikeraskan suaranya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu Guru, akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.